Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuriza Rahmawati dari kelompok 8 akan melanjutkan materi. Di sini saya akan mengidentifikasi pers di masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia perkembangan pers atau media massa dilalui dengan proses yang panjang dan penuh perjuangan dari masa ke masa. Perkembangan pers Indonesia di era Orde Lama dibagi menjadi 3 masa, yaitu masa revolusi fisik, masa demokrasi liberal, dan masa demokrasi terpimpin. Masa revolusi fisik merupakan masa di mana bangsa Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaannya. Masa ini berlangsung dari tahun 1945 sampai 1949. Pada masa ini, pers dibagi menjadi 2 golongan, yaitu pers yang diterbitkan oleh Tentara Sekutu dan Belanda atau disebut pers Nica, NICA, serta pers yang diterbitkan oleh rakyat Indonesia atau disebut pers Republik. Kedua pers tersebut memiliki agenda yang berbeda. Pers Nica berisikan propaganda yang ditujukan untuk memengaruhi rakyat Indonesia agar menerima kembali Belanda untuk berkuasa di Indonesia. Sementara pers Republik berisi kobaran semangat untuk tetap mempertahankan kemerdekaan dan menentang upaya Belanda yang ingin menanamkan kekuasaannya kembali di Indonesia. Seiring runtuhnya kekuasaan pemerintahan Orde Lama dan digantikan dengan pemerintahan Orde Baru, kehidupan pers di Indonesia pun perlahan memperoleh kebebasan. Kebebasan tersebut diperoleh setelah pemerintahan Orde Baru mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang prinsip-prinsip dasar pers. Undang-undang tersebut mengatur bahwa pers nasional tidak dapat disensor atau dikendalikan dan kebebasan pers dijamin sebagai bagian dari hak-hak dasar warga negara serta penerbitan tidak memerlukan surat izin apapun. Pada kenyataannya, para penerbit surat kabar wajib memiliki 2 izin yang saling terkait. 2 izin tersebut adalah Surat Izin Terbit atau SIT dari Departemen Penerangan dan Surat Izin Cetak atau SIC dari Lembaga Keamanan Militer Kopkamtib. Meskipun harus memiliki surat izin, ketegangan antara pers dengan pemerintahan belum terlihat ketika awal-awal pemerintahan Orde Baru. Pada masa awal pemerintahan Orde Baru, pers dan pemerintahan memiliki hubungan yang harmonis. Setelah mengalami pengekangan yang begitu lama di era pemerintahan Orde Baru, kehidupan pers di Indonesia akhirnya benar-benar mendapatkan kebebasan ketika reformasi bergulir pada bulan Mei 1998. Reformasi bergulir karena masyarakat menginginkan reformasi pada segala bidang, baik ekonomi, sosial, dan budaya yang pada masa pemerintahan Orde Baru terbelenggu, termasuk reformasi pada bidang pers. Reformasi pada bidang pers ditujukan agar kehidupan pers di Indonesia benar-benar memperoleh kebebasan. Langkah pertama untuk memulai kebebasan pers di Indonesia adalah dengan mencabut aturan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers atau SIUPP. Dengan dicabutnya SIUPP, akhirnya berbagai perusahaan pers baru bermunculan, baik itu media cetak, televisi, maupun radio. Munculnya berbagai macam perusahaan pers tersebut merupakan bentuk sukacita setelah sekian lama dibelenggu oleh kekuasaan pemerintahan Orde Baru. Setelah dicabutnya SIUPP, upaya lainnya adalah menghapus Departemen Penerangan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Departemen Penerangan di era pemerintahan Orde Baru memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menekan dan mengatur pers. Oleh sebab itu, Departemen Penerangan dihapus agar pers tidak leluasa melaksanakan kegiatan jurnalistiknya.
Selain kedua tindakan tersebut, ada satu tindakan terpenting untuk memulai kebebasan pers di Indonesia, yaitu diterbitkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Undang-undang ini merupakan tonggak awal kebebasan pers di Indonesia. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Saya harap teman-teman dapat memahami dan mengetahui apa itu pers atau media massa. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.